warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai pembelajaran, silakan Mbak Rahmalia, teman-temannya dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Untuk memulai pembelajaran pada siang hari ini, dibuka dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rahmalia, semoga dengan diawali berdoa tadi, segala sesuatunya dilancarkan sampai nanti pembelajaran kali ini selesai ya. Sebelum Bu Ayu lanjutkan, bagaimana kabar kalian? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Baiklah, lanjut. Setelah pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang hakikat dari teks editorial. Nah, untuk kali ini, Bu Ayu akan masih membahas tentang teks editorial. Kita akan masuk ke poin unsur kebahasaan. Apa itu unsur kebahasaan? Kita lihat, kita simak materi yang akan Bu Ayu tayangkan. Pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 tentang teks editorial. Katanya masih sama, menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Kemudian IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai, menemukan unsur kebahasaan dalam teks editorial. Ini ya, itu ada beberapa kata yang bercetak miring dan bercetak tebal. Ada adverbia, ada konjungsi, ada verba rasional, ada verba mental, dan verba material. Saya Bu. Siapa ini? Verbal bilang, verbal material adalah kata kerja yang berimbuhan, yang mengacu pada tindakan fisik, yang dapat dilihat secara nyata oleh partisipan yang melakukan sesuatu yang bisa disebut aktor. Contohnya menari, membaca, dan menulis. Yang pertama, ada adverbia, ditujukan agar pembaca yakin terhadap teks yang dibahas dengan menegaskan kata-kata keterangan atau namanya adverbia frekuentatif. Poin 1, paham? Ada yang ingin ditanyakan tidak? Konjungsi betul, tadi disampaikan sebagai kata hubung, yaitu kata yang menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat yang lain, antara kata satu dengan kata yang banyak menggunakan kalimat retoris, adalah kalimat yang tidak membutuhkan jawaban. Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Oke, cukup paham. Nah, sekarang sebelum Bu Wahyu masuk ke tugas, ada satu hal lagi yang ingin Bu Wahyu tanyakan. Dari beberapa hal yang sudah kita pelajari tadi, mulai dari adverbia, mulai dari setelah adverbia, konjungsi, ada verba, itu merupakan unsur kebahasaan teks editorial. Nah, sekarang pertanyaan Bu Wahyu, unsur kebahasaan itu apa ya? Siapa yang bisa memberikan penjelasan? Langsung Bu Wahyu beri bonus. Unsur kebahasaan adalah suatu unsur ataupun struktur tata cara bahasa yang digunakan suatu teks. Menurut Mas Irfan Eko tadi adalah struktur atau tata cara dalam suatu teks. Betul. Unsur kebahasaan adalah unsur di mana menentukan kata yang baik dan benar. Contohnya, nah ini khususnya untuk teks editorial ya. Ada adverbia, ada konjungsi, ada verba relasional. Ini ya, bukan rasional ya, relasional. Verba mental, kata ganti, dan lain. Nah, itu. Nah, ini sudah selesai. Sebelum Bu Wahyu lanjutkan ke penugasan ya, sebelum Bu Wahyu lanjutkan ke penugasan, Bu Wahyu simpulkan dulu untuk pembelajaran hari ini. Kita belajar tentang unsur kebahasaan dari teks editorial. Sekarang, sebagai bukti kalau kalian paham dengan apa yang disampaikan Bu Wahyu, apa yang kita bahas dalam materi unsur kebahasaan teks editorial, silakan kalian nanti masuk ke LKPD. Ini isinya hampir sama seperti LKPD 1, di situ ada KD, ada KI, ada IPK. Dicari unsur kebahasaannya. Contoh di sini adverbia. Adverbia, kalian menemukan di kalimat mana di dalam teks tadi? Adverbia, kalimatnya apa? Kalian tulis di sini. Yang merupakan adverbia, kata keterangan kalian beri garis bawah. Yang kedua, konjungsi, kalian tulis di sini kalimatnya, yang termasuk konjungsi katanya kalian garis bawah.
ada verba mental, kalimatnya kalian tulis, kemudian yang menunjukkan verba mental kalian beri garis bawah. Sampai semua unsur kebahasaan dari teks editorial muncul di sini. Mulai dari adverbial sampai tadi terakhir ada kata ganti. Ditulis di kertas folio, kemudian kalian fotonya kalian kirimkan ke kelas tugas. Kelas tugas yang mana? Yang ini. Ya, sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau sudah itu materi maupun penulisan? Jelas, Bu. Oke. Kalau sudah jelas, berarti bisa kita selesaikan untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa kalian di masa pandemi seperti ini, bareng-bareng kita putus rantai corona ya, supaya kita bisa normal kembali, bisa bertatap muka kembali. Yaitu kuncinya jaga kesehatan. Kalau tidak sangat penting, jangan keluar rumah, tetap berada di rumah. Kalau harus keluar ya harus memakai masker, bawa hand sanitizer, sering cuci tangan pakai sabun, dan hindari kerumunan atau jaga jarak. Ya, silakan kalau memang tidak ada yang ingin ditanyakan. Tadi Mbak Rahmalia ya yang memimpin doa, sekarang Mbak Rahmalia juga yang harus menutup doa di akhir pembelajaran ini. Silakan Mbak Rahmalia, teman-temannya dipimpin untuk berdoa sebelum nanti Bu Ayu akhiri pembelajaran kali. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, kita tutup dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Bu Ayu tunggu tugasnya. Oh iya, satu lagi jangan lupa nanti kalian tuliskan materi yang kalian dapatkan hari ini itu tentang apa di kolom komentar ya, ditulis nama, kemudian kelas, kemudian materi yang kalian dapatkan hari ini itu apa. Silakan. Jadi kalau kalian memang menyimak pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih, tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum.